Perang di Ukraina telah menjadi salah satu konflik paling berdarah dan brutal sejak Perang Dunia Kedua dengan jumlah korban yang sangat besar di kedua belah pihak. Namun, semua pertumpahan darah dan kekacauan itu bisa tampak kecil dibandingkan dengan apa yang bisa terjadi jika Tiongkok mengambil keputusan dramatis dan tak dapat diubah untuk menginvasi Taiwan. Memang, potensi dampak dari konflik seperti itu hampir tak terbayangkan. Tidak hanya bagi kedua negara yang bertikai, tetapi juga bagi seluruh dunia. Dan tidak akan butuh waktu lama bagi seluruh dunia untuk merasakan dampak dari perang ini. Karena Tiongkok melawan Taiwan, kemungkinan besar akan berlangsung sangat berbeda dengan Rusia melawan Ukraina. Karena satu faktor yang sederhana, namun sangat penting, yaitu geografi. Meskipun ada jarak lebih dari 8.000 km yang memisahkan mereka, ada beberapa kesamaan antara Taiwan dan Ukraina. Keduanya adalah negara demokrasi, memiliki identitas nasional yang kuat, serta budaya dan tradisi unik mereka sendiri. Keduanya terancam oleh negara tetangga otoriter yang lebih besar, yang merasa berhak atau wajib merebut tanah mereka. Keduanya juga merupakan titik strategis, dengan Ukraina secara efektif memisahkan Rusia dari aliansi NATO di Eropa dan Taiwan, memainkan peran yang sangat penting dalam keamanan dan perdagangan Indo-Pasifik. Kedua negara ini, meskipun telah berusaha sebaik mungkin, memiliki militer yang jauh lebih kecil dan lemah dibandingkan musuh mereka, serta bergantung pada dukungan sekutu global untuk bertahan. Namun mungkin, perbedaan terbesar di antara keduanya adalah letak geografis mereka. Ukraina adalah daratan luas yang membentang seluas 233.062 mil persegi atau 603.628 km persegi. Sebagian besar wilayah itu datar, dengan sekitar 95% wilayah Ukraina terdiri dari dataran. Dan meskipun beberapa kota besar Ukraina terletak di dekat perbatasannya, banyak kota, termasuk ibu kotanya, Kyiv, berada puluhan bahkan ratusan mil di pedalaman. Jauh dari garis depan invasi potensial manapun, Ukraina juga berbatasan dengan tidak kurang dari 7 negara berbeda, termasuk beberapa negara anggota NATO. Hal ini telah memungkinkan jutaan warga Ukraina untuk melarikan diri dengan aman dari negara tersebut dan mencari perlindungan di tempat lain, sekaligus memungkinkan pasokan penting, termasuk peralatan militer dan bantuan kemanusiaan, masuk ke negara itu dari sekutu NATO. Geografi dan tata letak Ukraina yang khas telah sangat memengaruhi jalannya perang sejauh ini dan terus membentuk wajah konflik hingga hari ini. Ukuran negara yang relatif besar, misalnya, berarti garis depan membentang sepanjang ratusan mil, dengan pasukan dapat mundur, berkumpul kembali, dan berpindah posisi sesuai kebutuhan. Militer Ukraina bisa membangun rantai pasokan panjang di seluruh wilayah, memastikan pasukan garis depan mendapat kebutuhan untuk bertahan. Ini akhirnya menyebabkan pertempuran yang melelahkan. Perang atrisi seperti yang telah banyak kita lihat di Ukraina, di mana pasukan Rusia berjuang perlahan untuk mendapatkan bahkan wilayah terkecil sekalipun. Banyak pertempuran terjadi bolak-balik atas permukiman kecil dan kota perbatasan yang sudah ditinggalkan. Taiwan benar-benar berbeda. Sebagai permulaan, ini adalah sebuah pulau, dan ukurannya hanya sebagian kecil dari Ukraina, yaitu hanya 13.976 mil persegi atau 36.197 km persegi. Pulau ini juga sangat padat penduduk, dengan lebih dari 23 juta orang menyebut Taiwan sebagai rumah. Dan sekitar 90% dari seluruh penduduk negara ini tinggal di sepanjang pantai baratnya. Karena tidak seperti Ukraina yang begitu luas, terbuka, dan datar. Taiwan adalah daratan yang berbukit dan bergunung-gunung, dengan beberapa pegunungan tertinggi di Asia Timur membentang di wilayah tengah dan timurnya. Ini berarti sebagian besar infrastruktur Taiwan, termasuk kota-kota besar, pelabuhan, pembangkit listrik, pusat data, dan pangkalan udara, semuanya terkonsentrasi di pesisir barat pulau itu, pesisir yang langsung menghadap daratan utama Tiongkok. Hal ini benar-benar mengubah situasi.
tidak seperti perang di Ukraina yang melibatkan garis depan ribuan mil dan zona pertempuran yang tersebar dengan hamparan lahan terbuka yang luas. Bagi pasukan untuk mundur dan negara tetangga sebagai tempat pengungsian bagi para pengungsi, perang di Taiwan akan jauh lebih terkompresi, baik dalam ruang maupun waktu. Kemungkinan besar ini tidak akan menjadi konflik panjang dengan pertempuran lambat dan melelahkan untuk merebut sedikit tanah. Konflik antara Tiongkok dan Taiwan akan langsung padat dan kacau sejak awal. Dengan kota-kota besar seperti Taipei terancam begitu Tiongkok memutuskan menyerang. Ada risiko besar korban sipil jatuh dalam beberapa hari dan minggu pertama. Nah, itulah tepatnya jenis skenario yang kami bahas setiap minggu di The Military Show. Jika Anda merasa ini bermanfaat, tekan subscribe. Ini cara terbaik untuk tetap selangkah lebih maju saat kekuatan global berubah. Sekarang, mari kita kembali ke medan perang. Tidak mungkin mengetahui secara pasti bagaimana perang akan berlangsung, tetapi kita bisa membuat perkiraan berdasarkan apa yang kita ketahui tentang kemampuan militer dan doktrin kedua belah pihak. Menghadapi prospek yang sangat sulit untuk menyerbu sebuah pulau dan menyeberangi Selat Taiwan yang lebarnya 110 mil, Tiongkok harus bergerak cepat dan keras. Kemungkinan besar dengan mengerahkan kekuatan invasi laut dan udara yang sangat besar untuk mengalahkan pertahanan pulau dan secepat mungkin membangun pijakan di sepanjang pantai barat, barulah tentara pembebasan rakyat Tiongkok, PLA, dapat maju dan mengambil alih kota-kota serta infrastruktur Taiwan. Tentu saja, Tiongkok telah mempersiapkan diri untuk hal ini. Tiongkok membangun angkatan laut terbesar dunia dengan investasi besar, memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk pembangunan kapal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Global Firepower, Angkatan Laut Tiongkok sekarang memiliki 3 kapal induk, 4 kapal induk helikopter, lebih dari 60 kapal selam, 50 kapal perusak, 72 korvet, 150 kapal patroli, 36 kapal perang ranjau, dan 47 fregat. Angkatan laut itu terus berkembang. Dengan insinyur Tiongkok kini membangun kapal induk keempat. Tiongkok juga memiliki salah satu angkatan udara terbesar dan terkuat di dunia, dengan lebih dari 3.300 aset secara total, termasuk lebih dari 1.200 pesawat tempur dan hampir 1.000 helikopter juga. Tiongkok juga memiliki beberapa rudal terkuat di dunia, yang mampu menyerang kemana saja di Taipei dan memberikan kerusakan yang sangat dahsyat. Selain itu, Tiongkok telah menginvestasikan banyak waktu, uang, dan sumber daya untuk memperkuat strategi perang sibernya dan melakukan latihan militer. Mereka menjajaki setiap kemungkinan dan merencanakan cara paling efektif untuk menyerang Pulau Taiwan. Bahkan, mereka terlihat sedang mengerjakan kapal pendarat khusus baru yang dapat membantu mengangkut pasukan dan peralatan lainnya melintasi perairan ganas di Selat Taiwan. Mereka juga menguji pemotong kabel laut dalam, yang secara teori dapat memutus komunikasi pulau itu dengan dunia luar. Singkatnya, meskipun kita tidak tahu persis apa rencana Tiongkok, militernya telah bekerja tanpa lelah untuk menyempurnakan rencana tersebut. Setiap serangan ke Taiwan kemungkinan berlangsung cepat dan brutal, melibatkan campuran serangan rudal terarah, serangan siber, blokade laut, gangguan wilayah udara, dan operasi tambahan yang bertujuan untuk mengirim pasukan, artileri, serta aset lainnya melintasi selat dan masuk ke pelabuhan utama serta kota-kota pesisir Taiwan. Dengan kerugian dan penundaan yang minimal, ini bukanlah perang bertahap atau eskalasi secara perlahan. Tiongkok kemungkinan besar akan mengerahkan seluruh kekuatannya ke Taiwan dalam waktu singkat, yang pasti menimbulkan banyak korban jiwa. Karena tidak seperti di Ukraina, warga sipil Taiwan tidak akan mudah untuk melarikan diri. Banyak yang akan memilih untuk tetap tinggal di rumah yang telah mereka kenal seumur hidup. Dan bahkan mereka yang memilih untuk mengungsi pun tidak akan memiliki banyak pilihan yang tersedia. Terutama jika Tiongkok memutus komunikasi, menguasai wilayah udara, dan memberlakukan blokade laut di sekitar pulau, sehingga semua jalur keluar tertutup. Namun Taiwan dan rakyatnya tidak akan begitu saja menyerah dan mengibarkan bendera putih ketika kapal-kapal Tiongkok mulai mendekat, sama seperti Tiongkok. Mereka telah mempersiapkan kemungkinan ini
selama bertahun-tahun, menyempurnakan strategi, berinvestasi dalam pertahanan, dan mengambil semua langkah untuk menghadapi perang. Taiwan juga terus memantau dengan cermat peristiwa di Ukraina sejak perang di sana dimulai pada tahun 2022. Memang, dalam waktu sebulan setelah konflik pecah, jumlah pencarian Google dari dalam Taiwan yang berkaitan dengan perang Rusia-Ukraina jauh melampaui pencarian terkait isu penting lainnya pada saat itu, seperti vaksin COVID-19 dan tes cepat, yang saat itu sedang langka. Penonton program televisi dan laporan berita tentang perang itu juga meningkat. Masyarakat Taiwan berusaha mencari tahu sebanyak mungkin tentang jenis konflik yang suatu hari nanti bisa terjadi di tanah air mereka sendiri. Ini menyebabkan perubahan besar pada sikap publik dan kebijakan pemerintah. Pemerintah meningkatkan anggaran pertahanan mereka sebesar 18% antara tahun 2022 dan 2024, serta membentuk unit drone di dalam Angkatan Darat mulai tahun 2025. Taiwan juga telah membuat program pelatihan baru untuk para rekrutmen tentara yang berkaitan dengan perang drone, roket anti-tank, dan rudal Stinger yang diluncurkan dari bahu. Jajak pendapat menunjukkan semakin banyak orang bersedia dan antusias ikut pelatihan tanggap darurat, bantuan bencana, atau bergabung dengan organisasi pertahanan sipil. Para pemimpin militer Taiwan juga tidak diragukan lagi, telah banyak belajar dari mengamati peristiwa di Ukraina, dan telah membuat rencana mereka sendiri untuk mempertahankan wilayah mereka dari invasi Tiongkok. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengevaluasi berbagai cara serangan semacam itu bisa terjadi, serta memantau inovasi dan perkembangan militer Tiongkok. Mereka mengidentifikasi lokasi yang kemungkinan besar akan dikuasai PLA lebih dulu, lalu membangun doktrin pertahanan menyeluruh untuk menunda dan mengganggu setiap upaya invasi semaksimal mungkin. Seperti yang selalu diketahui Ukraina, mereka tidak bisa mengalahkan Rusia dalam konflik langsung. Taiwan sadar mereka tak punya kekuatan militer untuk mengalahkan Tiongkok, namun mereka tetap bisa menimbulkan kerusakan besar dan memperlambat laju Tiongkok. Cukup lama sampai sekutu-sekutu datang ke lokasi dan memberikan bantuan mereka. Karena itu, taktik pertahanan Taiwan sebagian besar berpusat pada apa yang disebut sebagai strategi landak, yang mengandalkan penggunaan banyak senjata kecil dan bergerak. Bukan pada platform besar dan mahal, secara efektif mengubah pulau itu menjadi struktur seperti landak. Dengan berbagai macam duri pertahanan seperti rudal, amunisi berkeliaran, dan sistem anti kapal yang tersebar di seluruh penjuru. Semua ditujukan untuk menimbulkan kerugian besar dan membuat invasi menjadi semahal mungkin bagi Beijing. Taiwan juga memiliki sistem pengawasan canggih, seperti radar mutakhir yang terus memantau laut dan udara di sekitar pulau, siap mendeteksi rudal masuk dan memberi peringatan dini. Militer Taiwan juga telah membangun pertahanan siber dan informasi yang kuat, termasuk sistem komunikasi cadangan dan strategi penangkal disinformasi untuk melawan perang digital destruktif dari Tiongkok. Melalui investasi dan inovasi ini, Taiwan berupaya mencegah Tiongkok melakukan invasi. Taiwan telah melakukan segala upaya untuk menunjukkan bahwa menyerang mereka hampir mustahil tanpa pasukan penyerang mengalami kerugian besar. Namun, pada titik tertentu, Tiongkok mungkin saja memutuskan bahwa tujuan membenarkan cara, dan Beijing mungkin siap menerima kerugian tersebut selama mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Terpenuhinya ambisi jangka panjang Presiden Xi Jinping untuk menyatukan kembali Tiongkok dan Taiwan akhirnya. Jadi jika invasi terjadi, Taiwan pasti punya sistem pertahanan kuat untuk melindungi diri. Namun mereka mungkin mulai kewalahan menghadapi besarnya kekuatan pasukan penyerang. Fase awal konflik ini berpotensi menjadi salah satu yang paling berdarah dan brutal yang pernah disaksikan dunia. Militer Taiwan akan mengerahkan seluruh misil, artileri, dan pertahanan udaranya. Mereka telah memusatkan upaya di kota-kota pelabuhan utama dan titik masuk pesisir seperti pelabuhan, pantai, jembatan, dan jalan lintas. Dengan satu tujuan utama, yaitu membeli waktu. Fokus utamanya adalah menunda invasi selama mungkin, memberi waktu bagi dunia lain untuk bereaksi, merespons, dan mengirim bantuan. Sementara itu, Tiongkok akan mengerahkan kekuatan laut
dan udaranya yang besar, secara bersamaan melancarkan serangan siber dan serangan rudal, dengan tujuan yang benar-benar berlawanan dengan Taiwan. Sementara Taiwan akan fokus untuk menunda dan memperpanjang tahap awal konflik, Tiongkok justru ingin semuanya selesai secepat mungkin. Karena begitu Tiongkok mendapatkan pijakan di pantai dan mulai mengalirkan pasukan ke kota-kota besar seperti Taipei, perang itu sampai batas tertentu sudah bisa dianggap dimenangkan. Beijing akan dengan mudah terus mengirimkan tentara dan aset lainnya melintasi selat, membangun kekuatan yang semakin besar dan tak terbendung di pulau itu. Untuk menghancurkan sisa pertahanan yang ada, dan tanpa jalur keluar yang tersedia, rakyat Taiwan akan dihadapkan pada pilihan suram antara kematian atau penyerahan diri. Tidak ada cara untuk memprediksi perang seperti ini karena terlalu banyak variabel. Namun, hasil akhir dari tahap-tahap awal itu pada akhirnya akan bergantung pada pihak mana yang telah mempersiapkan dan merencanakan dengan paling efektif. Dengan serangan tanpa henti dari Tiongkok yang dihadapkan pada pertahanan landak Taiwan, dan jumlah besar tentara serta warga sipil yang tak diragukan lagi akan kehilangan nyawa dalam prosesnya. Tahap-tahap awal perang Rusia-Ukraina sangat mengerikan, dengan banyak korban sipil, laporan kejahatan perang massal, dan pemandangan kehancuran yang tak terbayangkan. Ini akan lebih buruk, kedua belah pihak akan mengalami kerugian, dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi di Taiwan, berarti kerugian itu akan datang dengan cepat dan dalam jumlah besar bagi penduduk setempat. Bahkan jika mereka bersembunyi di pusat perbelanjaan atau struktur bawah tanah di kota besar Taiwan, mereka akan berisiko terkena serangan bom hampir terus-menerus saat rudal Tiongkok menghujani dari atas dan kawanan drone memenuhi langit. Namun, apa yang terjadi selanjutnya bisa membuat perang Tiongkok dan Taiwan jauh lebih buruk dari perang Ukraina. Karena negara-negara lain di seluruh dunia kemungkinan besar akan merasa perlu untuk turun tangan dan ikut campur. Tidak ada kepastian di sini, karena bahkan sekutu terdekat Taiwan pun telah menunjukkan tingkat dukungan dan komitmen yang berbeda-beda untuk membela pulau itu selama bertahun-tahun. Dengan demikian, beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, negara adidaya militer terbesar di dunia, telah berjanji untuk turun tangan dan membantu rakyat Taiwan. Jika mereka diserang, Jepang juga bisa mengambil tindakan militer terhadap Tiongkok atau mengirimkan dukungan kepada Taiwan dengan cara lain. Belum jelas bagaimana negara-negara ini akan merespons karena secara historis mereka mempertahankan kebijakan ambiguitas strategis. Mereka enggan menjelaskan tindakan yang akan diambil jika invasi terjadi. Namun, kedua negara, terutama Amerika Serikat, punya kekuatan besar untuk memengaruhi konflik yang bisa cepat meningkat jika negara lain terlibat. Dan karena ini akan menjadi konflik yang sangat padat dan terfokus, keputusan harus diambil dengan cepat. Ini tidak akan seperti Ukraina, di mana sekutu Kiev di seluruh Eropa dan Amerika Utara masih bisa memberi diri mereka waktu, minggu atau bulan, untuk mendiskusikan dan memperdebatkan jenis bantuan apa yang akan diberikan dan bagaimana merespons agresi Rusia. Negara-negara harus bereaksi jauh lebih cepat, dengan batas waktu yang ketat dan tenggat waktu yang segera, sehingga meningkatkan risiko eskalasi lebih jauh lagi. Ini hanyalah salah satu dari banyak alasan mengapa perang antara Tiongkok dan Taiwan dianggap oleh banyak ahli di seluruh dunia sebagai pemicu paling mungkin terjadinya Perang Dunia Ketiga. Jika Tiongkok benar-benar melakukan invasi, mereka tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Jika Amerika kemudian ikut campur, didukung oleh sekutu-sekutunya dalam aliansi NATO, mudah untuk membayangkan bagaimana situasinya bisa semakin tidak terkendali. Negara-negara seperti Rusia dan Korea Utara bisa saja membantu Tiongkok, yang dapat menyebabkan konflik yang akan mengubah dunia seperti yang kita kenal, untuk generasi-generasi yang akan datang. Dengan korban jiwa yang tak terbayangkan dan bahkan ancaman kehancuran nuklir yang selalu ada, karena sebagian besar, jika tidak semua, negara berkekuatan nuklir di dunia bisa saja terlibat dalam pertempuran. Ini tentu saja adalah skenario terburuk. Masih ada kemungkinan bahwa invasi Tiongkok ke Taiwan tidak akan serta-merta memicu konflik global. Bahkan jika itu terjadi, bahkan jika Tiongkok berhasil menguasai pulau, itu hanya dalam beberapa minggu. Hal ini berpotensi menyebabkan kerusakan ekonomi global yang lebih besar
dibanding perang di Ukraina, meski bukan dari sisi korban jiwa. Kenapa? Karena Taiwan adalah kekuatan dominan dalam salah satu industri terpenting di dunia, yaitu industri semikonduktor. Semikonduktor adalah material penting yang digunakan untuk membuat begitu banyak komponen elektronik modern yang menggerakkan dunia kita. Dari transistor hingga microchip komputer dan sel surya, tak terhitung banyaknya perangkat yang bergantung pada semikonduktor ini. Dan Taiwan, terutama melalui perusahaan manufaktur semikonduktor Taiwan, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, memimpin di bidang ini dengan memproduksi chip paling canggih, ringkas, dan bertenaga tinggi untuk ponsel pintar, komputer, sistem AI, dan banyak lagi. Sementara negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, telah berupaya meningkatkan industri semikonduktor mereka sendiri. Tidak bisa diremehkan betapa pentingnya Taiwan di sektor ini. Ini adalah satu-satunya tempat di dunia yang mampu membuat chip secanggih itu dalam skala sebesar ini. Gangguan apapun terhadap industri semikonduktor di pulau itu akan berdampak langsung pada produksi elektronik konsumen, mobil, perangkat medis, dan sistem militer di seluruh dunia. Perang, misalnya, bisa menyebabkan infrastruktur semikonduktor hancur akibat serangan rudal dan pengeboman. Dengan runtuhnya pasokan chip global sebagai akibatnya, Tiongkok juga bisa saja sengaja menghindari penargetan fasilitas chip Taiwan dan malah mengambil alih kendali atas fasilitas tersebut. Dengan demikian, mereka akan memperoleh kekuatan dan pengaruh ekonomi yang sangat besar. Bagaimanapun juga, dampaknya akan sangat besar dan getarannya akan dirasakan di seluruh dunia. Ketika perangkat elektronik sehari-hari seperti ponsel pintar, PC, dan pusat data mengalami kekurangan mendadak, laju perkembangan teknologi melambat hingga hampir terhenti. Biaya layanan komputasi awan melonjak tajam, produksi kendaraan baru turun drastis, program pengembangan militer dan medis tertunda, dan seluruh dunia menjadi semakin bergantung pada Tiongkok dibandingkan sebelumnya. Seperti disebutkan, tidak ada yang pasti dan banyak cara perang antara Tiongkok dan Taiwan bisa terjadi. Namun dalam hampir semua kemungkinan skenario tersebut, biayanya akan sangat besar. Dengan banyak nyawa yang hilang, infrastruktur berharga yang hancur, aliansi internasional yang diuji, dan masa depan dunia seperti yang kita kenal akan berubah secara permanen selamanya. Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana Taiwan mungkin bisa mempertahankan diri cukup lama dari serangan Tiongkok untuk mencegah Beijing mencapai tujuannya dalam video ini. Atau tonton video ini untuk melihat bagaimana Amerika Serikat sudah menyiapkan senjata rahasia yang bisa menggagalkan upaya invasi Tiongkok sebelum itu dimulai. Dan untuk memastikan Anda tetap mendapatkan informasi terbaru tentang berita militer dari Tiongkok, Taiwan, Rusia, Ukraina, dan lainnya, berlanggananlah ke saluran kami hari ini.